fucking shit, I can't. It's out of season, asshole. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film Dear Camp 86 tahun 2024. Film yang bergenre thriller sekaligus horor ini menceritakan sekelompok pemuda mendatangi sebuah hutan untuk melakukan perburuan. Namun tanpa sengaja, salah satu dari mereka membangunkan sesuatu yang mengerikan. Bagaimanakah selanjutnya? Yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Scene diawali dengan berita beberapa para pemburu yang hampir tiap tahun selalu ada yang tewas misterius pada saat melakukan tradisi Dear Camp. Anehnya, sebelum kejadian itu selalu didahului oleh hilangnya wanita pribumi. Di tahun berikutnya, yaitu pada 1986, beberapa orang pria yang berasal dari luar kota sangat antusias ikut dalam tradisi perburuan rusa ini. Saking banyaknya rusa, belum juga melakukan perburuan, mereka sudah mendapatkan rusa yang tanpa sengaja tertabrak. Melihat Egbert yang mual karena darah, JB menghentikan mobilnya untuk bersih-bersih. Namun Buck yang baru bangun tidur malah mengajak Carlos untuk mampir sejenak. Melihat bartender yang cantik ini, Wes terpesona kepadanya. Dia bernama Star, perempuan Akamsi yang merupakan keturunan suku Indian. Namun terjadi sedikit celahan pria gondrong kepada Star yang membuat Wes dan Simon ingin menghajarnya. Setelah gesekan mereda, mereka melanjutkan minumnya. Dan di sini, Star memberitahu untuk menghormati tanah leluhur dengan berburu secukupnya, jangan berburu rusa betina dan membuang sampah sembarangan. Sambil PDKT, Wes memuji kalung milik Star yang ternyata itu peninggalan milik leluhurnya. Kemudian, dia menanyakan rute lokasi kabin milik temannya yang menjadi tujuan mereka. Star yang habis buang sampah tak menyadari sesuatu akan menimpa dirinya hingga dia melakukan perlawanan, tapi kemudian ketika malam makin larut, mereka harus segera pergi. Namun Wes yang tak sempat pamitan menulis pesan untuk Star. Dengan rute yang didapat darinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju kabin di tengah hutan. Setibanya di kabin, mereka segera menaruh barang bawaannya. Namun Egbert yang baru pertama kali berburu melihat jebakan beruang. Dia khawatir jika nantinya bertemu hewan tersebut. Singkat waktu, pagi pun tiba. Mereka yang sudah bangun mempersiapkan segalanya untuk melakukan perburuan rusa. Agar mendapatkan buruan yang lumayan, mereka masing-masing berpencar. Buck pergi bersama Egbert, Wes bersama JB, sementara Carlos dan Simon berburu sendirian. Di kantor polisi setempat, Sheriff menerima laporan bahwa telah ditemukan mayat perempuan yang bernama Star dan kini masih dalam penyelidikan untuk menemukan pelakunya. Rupanya, Sheriff khawatir kemungkinan akan ada kematian susulan secara misterius tiap kali adanya pembunuhan warga lokal seperti kejadian tahun-tahun sebelumnya. Dan kini Sheriff mencurigai surat yang ditemukan anggotanya yang telah ditulis oleh Wes.
Round up the usual suspects. Buck yang kesal melihat letoynya Egbert karena tak bisa menyeberangi sungai membuat ingin menimpuknya. Setelah mendengar suara klakson, mereka semua balik ke kabin untuk mengeceknya. What son of a bitch just got himself fucking killed? Bartender was found murdered this morning. Mendengar kematian Star, Wes sangat terpukul. Kemudian, Sheriff menanyakan maksud surat yang ditulis Wes dan sedikit curiga kepada mereka. Namun karena tak punya bukti kuat, dia hanya memperingatkan saja jika tak ada tempat sembunyi dari dosa yang dilakukan di tanah ini. There's no hiding from the sins committed on these lands. Biar nggak tegang, Buck mengajak permainan lempar kaleng sebelum balik kembali ke hutan. You're up first, JB. Namun, ketika giliran Wes, dia melihat sesuatu yang berjalan dari kejauhan. What the hell, Buck? We should head out soon. Losing daylight. Setelah kembali ke dalam hutan, mereka melanjutkan bersenang-senang. Namun tidak dengan Wes yang masih sedih atas meninggalnya Star. Berkat hasil buruan Carlos, di malam harinya mereka bakar-bakar daging rusa. Namun Simon dan Wes menolak makan karena rusa yang didapat adalah rusa betina dan itu merupakan pelanggaran. Tiba-tiba saja daging yang masih segar terdapat belatungnya. Karena tak ambil pusing, mereka segera beristirahat untuk perburuan esok hari. Suhu yang tiba-tiba turun membuat Wes terbangun untuk menyalakan kayu bakar. Namun dia mendapati alat astral detektor milik Simon yang tertinggal seperti mendeteksi sesuatu. Di saat panik melihat sebuah tangan, Egbert teriak karena merasakan sesuatu yang menggigit bipelnya. Ternyata sebuah kutu mendelep sedang menghisap darah nganu milik Egg. Namun generator listriknya tiba-tiba mati dan ketika keluar untuk mengeceknya, mereka mendapati rusa yang digantung telah lenyap. Karena pikirnya ini perbuatan kelompok si gondrong yang di bar, Carlos menyuruh yang lain untuk bersiap-siap menangkap para bajingan ini. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat sesuatu seperti sedang memakan rusa miliknya. Entah sesosok apaan yang mengagetkan mereka, JB menunjukkan hasil rekaman yang tampak burik. Tak pikir panjang, Simon yang khawatir kenapa-napa segera meninggalkan tempat ini. You're gonna get lost, you dick. Walau sudah membujuk Simon kembali, dia tetap kekeh karena dipikirnya yang baru dilihat bukanlah binatang ataupun manusia. Namun setelah Wes kembali, tiba-tiba saja sesuatu pun terjadi. Holy shit! Mereka yang makin panik segera masuk ke kabin untuk berlindung. We gotta push it through. All the way through. Carlos mencoba tetap tenang dan menyuruh yang lain mencabut panahannya. Bring up. Bring up. Setelah mencoba mengejar makhluk tersebut ke dalam hutan, mereka kehilangan jejaknya. Egbert yang baru tiba sebenarnya ingin menceritakan apa yang dilihatnya sebelum Star tewas. Namun tiba-tiba
Setelah melihat Egbert yang membelakangi dalam keadaan terikat, mereka yang takut terkena jebakan perlahan-lahan mendekatinya. Dalam keadaan panik dan ketakutan melihat temannya koit mengenaskan, mereka segera menuju mobil untuk kabur. Namun, sesuatu keanehan terjadi kembali. Dirasa yang dihadapi makhluk astral, mereka sembunyi di kabin dalam keadaan panik. Dengan menggunakan spring kasur, mereka membuat sesuatu yang menghantarkan listrik untuk melindungi diri dari serangannya. Seingat waktu, malam pun tiba. Alat astral detektor yang ada di ruangan ini tiba-tiba berbunyi menandakan makhluk tersebut sedang berada di dekat mereka. Setelah melihat kalung milik Star pada kapak yang menewaskan Carlos, Wes berpikir apa ada hubungannya dengan kematian Star. Melihat makhluk tersebut kabur, mereka segera cabut. Namun JB yang ketinggalan paling belakang membuat bak tersungkur untuk mengumpankan kepada tuh makhluk. Dengan menggunakan sampan kecil, Wes bersama JB mencoba kabur dengan menyeberangi sungai. Namun mereka lupa yang mengejarnya bukanlah makhluk biasa. Melihat Wes disergap ke dalam sungai, JB yang ketakutan mendayung dengan sekuat tenaga. Dirasa percuma untuk kabur, JB mencoba untuk melawan menggunakan pisau. Namun, dan di sini kita baru mengetahui yang telah membunuh Star pada malam itu adalah JB. Setelah mengetahui pembunuh Star adalah temannya, Wes sangat syok. Ketika hampir akan dibunuh, makhluk yang menyerupai Star ini melepaskan dirinya. Karena dari awal menginjak tanah ini, Wes tak melanggar peraturan yang ada. Hingga di keesokan harinya, dia mencegat mobil sheriff dan ternyata Simon kembali untuk menjemput mereka. Namun ketika ditanyakan keberadaan teman-temannya, Wes hanya menjawab kalau mereka telah tewas diserang beruang. Singkat cerita, tradisi Deer Camp ini pun terus berjalan dari tahun ke tahun hingga kini di tahun 2024. Sekelompok pemburu mampir ke sebuah bar untuk rehat sejenak, lalu film pun berakhir. Ternyata, selama ini Star adalah makhluk penjaga hutan Deer Camp yang menyamar jadi manusia untuk mengingatkan para pemburu terhadap peraturan leluhur yang berlaku. Bagi siapa saja yang melanggar peraturan itu, mereka akan menanggung akibatnya. Terbukti dengan Wes dan Simon yang masih tetap hidup karena mereka tak melanggar seperti teman-temannya. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.